Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dina Oktaviana dari kelompok 2 Latsar CPNS Kementerian Agama. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara menurut undang-undang adalah sebagai berikut. Bila mana terlintas kata bela negara, pasti bayangan kita adalah seperti ini, angkat senjata, perang, dan sebagainya. Namun, apakah bela negara seperti itu? Ini salah satu saksi sejarah kita ya. Namun untuk saat ini, perjuangan kita sebenarnya bukan lagi mengangkat senjata. Saya telah merangkum 3 hal contoh sederhana nilai-nilai bela negara yang bisa kita terapkan untuk saat ini. Yang pertama adalah taat pajak, yang kedua adalah vaksinasi, dan yang ketiga adalah menjadi ahli. Taat pajak, mengapa ini penting? Karena memang semua hal yang ada di negeri ini, semuanya bisa berjalan lancar dengan adanya pajak, digerakkan dengan pajak. Pajak bisa kita cek dan bisa kita laporkan secara sangat mudah dengan online. Bahkan pelayanan pun kalau misalnya ada permasalahan bisa sangat cepat ditanggapi oleh petugas pajak. Skema taat pajak ini secara sederhana kita bisa membaginya menjadi 2, yaitu pegawai atau individu. Sebagai seorang pegawai, biasanya bendahara akan memotong pajak secara otomatis, dan sebagai seorang individu kita bisa melakukannya sendiri. Ada perhitungan matematisnya sendiri, dan kita bisa transfer atau membayar lewat bank, kemudian lapor secara sendiri. Tapi jangan lupa, meskipun kita sebagai seorang pegawai, baik negeri atau swasta, kita tetap perlu melakukan lapor pajak. Lalu yang kedua adalah urgent sekali, ini adalah vaksinasi. Kenapa ini urgent? Karena banyak sekali ternyata problemnya di Indonesia. Yang pertama, ketersediaan. Sempat kan kemarin itu vaksin sempat stoknya berkurang, kosong seperti itu, dan distribusinya sangat susah karena kita negara kepulauan. Terus kemudian kemauan masyarakat sendiri juga ada yang mau, ada yang enggak. Terus yang ketiga adalah hoax, banyak sekali hoax yang beredar seperti KPI yang berat, atau habis divaksin malah sakit, dan sebagainya. Banyak sekali hoax yang beredar di masyarakat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, yakinkan semuanya bahwasanya vaksin itu aman. Kemudian yang kedua adalah yakin bila mana vaksin itu bisa mengurangi gejala apabila kita terpapar. Karena kondisi pandemi saat ini, mau tidak mau kita pasti ada kemungkinan untuk tertular. Dan yang ketiga, tetap menerapkan prokes secara ketat. Jangan lupa kasih lihat juga bahwasanya kita sudah vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi, bisa dicek. Kemudian kita juga bisa nih bela negara dengan cara menjadi ahli. Misalnya, ketika saya sebagai seorang dosen, saya bisa menjadi ahli di bidang saya, misalnya di bidang manajemen arsip, manajemen record, seperti itu. Dan sebagai seorang ASN, saya juga harus profesional. Misalnya, di tengah-tengah deadline saya, ternyata harus dihadapkan pada Latsar nih. Jadi Latsar saya harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan mengikuti kegiatan itu dengan seutuhnya. Lalu kemudian sebagai seorang dosen, saya harus melakukan penelitian, publikasi jurnal bereputasi. Kebetulan sekali kemarin waktunya berbarengan dengan Latsar. Jadi saya harus membagi waktu dengan secepat mungkin. Kemudian sebagai warga negara, menjadi ahli di bidang ini menuntut saya berintegritas, yaitu menerapkan keteladanan dengan dimulai dari diri saya sendiri, terutama sebagai seorang ASN yang tetap harus ke kantor. Prokes merupakan salah satu kunci integritas saat ini, di mana memakai masker itu tidak peduli dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, kita harus tetap memakai masker sebagai wujud untuk melindungi diri sendiri dan juga melindungi lingkungan sekitar kita. Terakhir, semangat bela negara tidak hanya nilai, tidak hanya slogan, tidak hanya jargon, tapi adalah semangat yang mendasari segala kerja terbaik kita untuk pribadi dan juga bangsa ini, untuk
lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.